Bonjour sahabat channel dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel YouTube Bumi. Acara yang akan menampilkan info-info aneh di seluruh belahan dunia yang mungkin belum kamu ketahui sebelumnya. Sebelum memulai videonya, mari dukung siaran ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu selalu update dan tidak ketinggalan informasi di video selanjutnya. Sumba adalah salah satu pulau yang terletak di bagian selatan Indonesia yang sangat terkenal akan keindahan alam, adat istiadat serta budayanya. Tak heran, keindahan alam dan tradisi yang masih sangat kental menjadikan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menjadi target para wisatawan baik wisatawan domestik bahkan mancanegara. Berikut keunikan tradisi pulau ini yang pastinya akan membuat pengunjungnya terheran-heran jika berkunjung ke Pulau Sandelewut ini. 1. Tradisi cium hidung. Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung atau puduk dalam bahasa Sumba Timur. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi cium hidung bagi orang Sumba merupakan simbol kekeluargaan dan persahabatan yang sangat dekat. Selain itu, jika ada pihak yang berseteru dan ingin berdamai, maka akan dilakukan cium hidung yang merupakan simbol perdamaian. Tradisi cium hidung dilakukan dengan cara menempelkan dua hidung yang mengisyaratkan bahwa dua individu seakan sangat dekat dan tidak ada jarak. Walaupun tradisi cium hidung ini sudah menjadi adat istiadat dan kebiasaan bagi orang Sumba, namun tradisi ini tidak dapat dilakukan pada sembarang tempat dan waktu. Tradisi ini dapat dilakukan hanya dalam acara-acara tertentu, seperti saat proses pelaksanaan tradisi perkawinan, pesta pernikahan, ulang tahun, hari raya besar keagamaan, pesta adat, kedukaan dan acara perdamaian. 2. Tradisi makan sirih pinang. Bagi orang Sumba, tradisi makan sirih pinang atau hapa, dalam bahasa Sumba Timur, merupakan lambang kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari bahkan dalam berbagai acara seperti perkawinan dan kematian serta acara lainnya. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengunyah buah pinang, sirih, dan kapur yang akan menyebabkan gigi dan mulut berwarna kemerahan. Jangan heran ketika Anda berkunjung atau bertamu ke rumah penduduk orang Sumba, kamu akan disuguhkan sirih pinang yang merupakan simbol penghormatan dan keakraban. 3. Tradisi nyale dan pasola. Nyale atau mencari cacing laut adalah tradisi yang wajib dilakukan untuk mendahului tradisi pasola. Dikutip dari Wikipedia Indonesia, tradisi nyale adalah salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan, yang ditandai dengan datangnya musim panen dan cacing laut yang melimpah di pinggir pantai. Adat tersebut dilaksanakan pada waktu bulan purnama dan cacing-cacing laut nyale keluar di tepi pantai. Bila nyale tersebut gemuk, sehat, dan berwarna-warni, pertanda tahun tersebut akan mendapatkan kebaikan dan panen yang berhasil. Sebaliknya, bila nyale kurus dan rapuh, akan didapatkan malapetaka. 4. Tradisi belis. Belis merupakan tradisi penyerahan mas kawin oleh pihak pria kepada pihak wanita. Belis dalam adat orang Sumba bisa berupa ternak seperti kuda dan kerbau. Besarnya belis seorang wanita Sumba biasanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika yang akan dinikahi adalah wanita dengan status sosial tinggi, maka hewan yang diberikan mencapai 30 ekor. Untuk rakyat biasa sekitar 5-15 ekor, dan untuk golongan yang lebih bawah lagi, disebut dengan hamba atau ata, dibayar oleh tuan, disebut maramba, mereka. Selain itu, penyerahan belis juga dapat berupa mamuli. Mamuli adalah perhiasan yang biasanya terbuat dari emas. Mamuli sendiri memiliki simbol gambaran rahim atau simbol kemampuan reproduksi wanita. 5.
5. Upacara kematian Marapu. Di Pulau Sumba, dalam upacara kematian masih syarat dengan kepercayaan kepada roh nenek moyang atau lebih dikenal dengan Marapu. Upacara kematian Marapu dapat memakan biaya yang sangat mahal karena dibutuhkan banyak ternak untuk disembelih selama prosesi berlangsung seperti kuda, kerbau, dan babi. Bahkan upacara kematian ini harus ditunda bertahun-tahun lamanya dengan maksud agar keluarga mampu menyiapkan biaya untuk melangsungkan prosesi tersebut dan juga untuk mengumpulkan semua keluarga dari tempat jauh untuk menghadiri prosesi upacara kematian tersebut. Tidak heran jika mayat orang yang meninggal ditaruh dalam peti atau dikenal dengan kabang dan disemayamkan selama bertahun-tahun sampai tiba saatnya keluarga siap melaksanakan prosesi upacara kematian. Enam. Tradisi kawin antara anak om dan anak tante, sepupuan, diperbolehkan. Satu hal lagi yang cukup unik dari orang Sumba adalah mengenai tradisi perkawinan sedarah antara anak om dan anak tante, sepupuan, yang diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar semakin mempererat hubungan kekeluargaan. Misalnya, anak laki-laki dari seorang perempuan Sumba boleh menikahi anak gadis dari saudara laki-lakinya. Pada umumnya, perkawinan sedarah merupakan hal yang tidak wajar bagi kebanyakan orang, namun menjadi wajar dan sah-sah saja bagi orang Sumba. Tradisi ini bukanlah menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati oleh orang Sumba. Namun jika ada hubungan antara anak om dan anak tante, sepupuan, yang sedang terjalin, maka bagi orang Sumba hubungan tersebut sangat diperbolehkan. 7. Tradisi Pahilir. Tradisi unik lain orang Sumba yang belum terlalu diketahui oleh orang banyak adalah tradisi Pahilir, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan anak mantu perempuan dan ayah mertuanya atau anak mantu laki-laki dan ibu mertuanya, atau istri ipar dan anak mantu laki-laki berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung, bahkan barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba hal tersebut adalah tabu, dan tidak pantas dilakukan, sehingga ketika mereka bertemu, maka mereka harus menghindar atau dalam bahasa Sumba Timur dikenal dengan istilah pahilir. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, biasanya aktivitas dilakukan melalui perantara.